Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjidul Ikhlas, hamba-hamba yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita pada malam hari ini ayat 85 sampai ayat yang ke-89, halaman 61 ayat 85. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, berkah fi dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, ini temanya masih tentang ahli kitab, keadaan mereka dan sikap mereka, pilihan mereka, kemudian akibat dari perbuatan dan pilihan mereka akan menjadi seperti apa dan bagaimana. Silakan Mas Toto, ayat yang ke-85. Baik, sambil kita lanjutkan aja ayat yang ke-90. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim
Innalladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun wa ulaika humud dhallun. Kita lanjut. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Silakan Mas Toto, ayat 85. Wa may yabtaghi, dan siapa yang dia menginginkan khairal islami, selain Islam syariat Nabi Muhammad, dinan sebagai agama, fala yuqbala, maka tidak akan diterima minhu darinya, wa huwa, dan dia fil akhirati, di akhirat, minal khasirin, termasuk dari orang-orang yang merugi karena masuk neraka. Baik, jadi ada dua kerugian. Di dunianya capek, merasa dia beramal soleh. Di akhirat tambah kecewa karena nggak dapat gaji. Ya Mas Tri ya, ada dua kerugian. Di dunianya capek. Yang kita taat kepada Allah di dunia capek apa enggak Mas? Sama-sama capek ya. Nah, yang kedua mereka itu rugi karena besok nggak dapat pahala, nggak dapat gaji. Ibarat kerja nggak dapat gaji, apalagi bonus. Gaji aja nggak dapat, apalagi bonus. Nah, itu kerugiannya di sana. Di sini diberikan penjelasan bahwa kerugiannya adalah terhalangnya pahala dan mendapatkan siksaan dan dijumpainya penyesalan atas apa yang telah dilakukan di dunia berupa minal amalis sholih, berupa amal sholih, dan juga kesulitan yang terjadi di dunia. Kenapa demikian? Fi taqriri dinil batil, karena senantiasa memegang atau melaksanakan agama yang batil, agama yang tidak benar. Tuh, capeknya di situ. Siapa yang menginginkan selain agama Islam, maka besok di akhirat termasuk orang yang rugi. Ruginya besok di akhirat nggak dapat pahala, sudahlah capek di dunia. Ya kan? Contoh, paus itu menikah apa enggak itu aturannya? Tidak. Nah Mas Toto kalau habis kerja nggak disambut oleh istrinya, kira-kira gimana Mas Toto? Capek apa enggak Mas Tri? Ya kan? Nah, itu secara logika aja nggak bisa diterima. Ya kan? Masa apa namanya kita diciptakan berpasang-pasangan, pemuka agamanya kok nggak menikah? Lah gimana? Nanti memberikan teladan bagaimana berumah tangga? Ya nggak masuk akal. Ya nggak bisa. Logika aja nggak bisa diterima itu. Nah, ajaran agama seperti itu mereka tetap bersikukuh. Inilah yang nggak tahu kenapa ya, kembali lagi kepada hidayah. Maka betapa bersyukurnya kita dengan hidayah Allah, nurut kepada Allah, otak jadi cerdas Mas. Otak jadi apa? Orang kalau nggak ngikuti petunjuk Allah yang tadinya pintar jadi ya Pak Isan ya, Masya Allah. Lah Pak Isan nggak jadi paus saja, yang tadinya satu pingin nambah kayak gitu. Kalau berani Pak ya Pak Isan ya kan, Masya Allah. Ya lebih enak Pak Isan lah ya kan daripada paus. Nah, capek ada yang mijitin, bikinin kopi ya Pak Hamzah ya. Masya Allah. Ayo, emang jadi paus enak. Habis safari ke sono capek. Iya tetap tidur di hotel. Tapi kalau nggak ada pasangan hidup mana Bu? Ya Mas Tri, Masya Allah. Ayo, nggak bisa diterima oleh nalar itu. Lah nanti kalau menginginkan anaknya jadi paus gimana? Kalau ya kan? Yang namanya anak tukang sate kan pingin anaknya jadi bos sate. Lah anaknya dokter ingin
anaknya juga ingin jadi dokter yang tadinya umum spesialis, terus kan seperti itu wajar kan. Nah ini kalau paus, kan harusnya anaknya jadi apa itu? Di atasnya paus apa itu Pak? Ayo, nah gimana kalau nikah? Kalau nggak nikah kan punya anak. Kalau Islam kan wajar tuh anaknya ulama jadi ulama. Ya Pak Isan ya? Hiu itu kan di bawahnya paus Pak. Masya Allah. Katanya anak-anak itu ikan megalodon ada aja. Itu saya tahu megalodon itu ya dari anak-anak. Ini ikan megalodon. Padahal cuma cerita aja, tapi yang namanya anak-anak nonton ya ini megalodon. Oh, apaan ini megalodon? Oh ternyata ikannya bentuknya seperti Mas Toto, gede, perutnya gede kan kayak gitu ya kan? Ya Allah. Ayo Mas Toto, lanjut. Kaifa, bagaimana mungkin yahdillahu, Allah akan memberi petunjuk kaum kepada kaum kafir, mereka kafir. Stop. Sampai di situ bagaimana mungkin Allah mau memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir? Penjelasannya adalah bagaimana mungkin Allah menciptakan untuk mereka pengetahuan dan petunjuk sementara mereka berniat untuk kufur. Nah gimana mau nasihat masuk sementara mereka menutup diri gitu loh. Jadi kafir itu maknanya menutup diri, nggak mau terbuka. Jadi kafir itu menutup diri Mas Tri. Jadi dalam bahasa Inggris ini ya ilmu otak-atik gatuk gitu kan, ilmu otak-atik. Sampul buku namanya apa? Cover. Itu katanya terambil dari bahasa Arab cover nah itu. Jadi menutup isi buku, ini cover. Nah, menutup. Lah gimana mau terbuka kalau hatinya tertutup? Orang kafir itu nggak mau buka telinga, nggak mau. Lah gimana mau masuk? Loh, mereka sendiri menutup hati. Lanjut Mas Toto. Ba'da imanihim, sesudah keimanan mereka, wasahidu, dan mereka mengakui anna rasulah, bahwa Rasul Muhammad hakum waja'ahu, adalah benar dan telah datang kepada mereka, abayyinati, bukti-bukti yang jelas. Baik, jadi mereka itu secara lisan mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW, dan memang kenyataannya datang kepada mereka bukti-buktinya gitu loh. Ini buktinya kalau saya sekolah ijazahnya nih kayak gitu, nggak diumpetin. Ini saya nggak ngomongin apa-apa, ini apa namanya, nggak diumpetin. Nih ya Pak Haris, ya Pak Isan, ijazah S1-nya ini, Pak Haris S2-nya ini kan kayak gitu. Ini jelas buktinya ya kan. Nah, terus mereka mengakui secara lisan terhadap di kitabnya tercantum, tapi mereka karena sifat dengkinya akhirnya nggak mau mengakui dengan hati kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Wallahu, dan Allah la yahdil qauma, tidak dia memberi petunjuk kepada kaum zalimin, orang-orang yang zalim. Baik, zalim di sini maksudnya adalah orang yang kafir. Diberikan penjelasan dalam tafsirnya adalah sebagai berikut. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang murtad. Murtad itu tadinya Islam, beriman, kemudian keluar. Dan mereka berada di Mekah. Jumlah mereka adalah 12 orang. Di antara mereka namanya Abu Amir Ar-Rahib yang statusnya sebagai pendeta, Haris bin Suwaid bin Somit, Wuduh bin Al-Asr, dan nama-nama yang lain lah. Jadi ada 12 orang yang tadinya beriman kemudian murtad. Yang nggak tahu motivasinya apa itu. Nah kalau sudah murtad, lanjut Mas Toto. Ulaika, mereka itu jazaohum, balasan mereka adalah anna alaihim, bahwa atas mereka laknatullahi, laknat kutukan Allah, wal malaikati, dan para malaikat, wan nasi, dan manusia ajmain, keseluruhan. Baik, yang dimaksud dengan laknat itu adalah dijauhkan dari surga dan mendapatkan siksa. Itu namanya laknat. Kemudian diberikan penjelasan lagi, laknat dari malaikat dan manusia adalah ucapan doa, tapi bukan doa yang baik, doa yang jelek. Wa kullu dzalika mustahiqun lahum, dan doa dari malaikat dan manusia itu adalah berhak untuk mereka, artinya menimpa mereka sebab kekufuran mereka. Hal tersebut adalah sangat layak karena mereka adalah orang-orang yang menjadi teladan kekufuran generasi berikutnya. Makanya ada doanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi adalah, ya Allah, jangan engkau tunda
orang-orang yang kafirnya itu udah nggak bisa ditolerir, matikan aja mereka ya Allah. Alasannya kenapa? Karena mereka tidak layak hidup di bumi, karena akan menjadi teladan kekufuran generasi berikutnya. Bukan berarti ulama mendoakan seperti itu adalah jahat, enggak. Nanti kalau dibiarin orang-orang seperti itu akan menjadi generasi jelek berikutnya. Makanya, saya kalau ada orang kaya pribumi itu Pak Del, itu demen banget itu, senang banget itu saya. Itu kalau yang punya TikTok itu siapa namanya? Hairil Tanjung, bukan? Yang punya TikTok orang Padang, ya kan? Juragan Besi orang mana Pak Toto? Juragan Besi, masa nggak tahu? Madura kan kayak itu kan tetap pribumi kan kayak gitu. Ya, Pak Isan ya, pribumi. Kemudian penguasa bakso, Wong Solo, pokoknya saya senang kan kayak gitu. Pokoknya pribumi yang menguasai aset-aset itu saya senang di Jakarta. Kalau sudah kayak gini Pak Isan, terus diapain ayo? Kerja sholat nggak boleh, dibatasi. Bener Pak Aris? Tapi kalau yang pribumi-pribumi seperti Hairil Tanjung, itu nomor kaya berapa se-Indonesia itu? Itu termasuk orang pribumi terkaya di Indonesia. Ya, Hairil Tanjung namanya Pak ya, Pak Hari ya? Hairil Tanjung. Ya Allah, itu saya senang. Kenapa? Mikirnya, kalau yang menguasai itu yang kayak gini-gini Mas Koko, repot. Mereka akan memberikan teladan yang buruk, yang nggak baik. Makanya pribumi-pribumi kemarin kan Indomaret, Alfamaret sewot sama toko Madura 24. Masya Allah, bagus itu. Padang nggak ada Indomaret, Alfamaret itu top. Tapi masalahnya di Jawa itu, waduh, nggak bisa meneladani itu top. Sehingga pengusaha daerah kan muncul. Ya, Mas Tri ya. Jadi, pokoknya senang aja kalau ada orang pribumi kaya, saya itu bahagia banget, alhamdulillah. Ya. Termasuk yang memiliki gedung di jalan daerah Pasar Minggu, ya. tulisan Allahnya, ya. Itu juga orang pribumi Islam yang dia sukses karena meluncurkan ESQ, jadi emotional quotient. Oh, Ari Ginanjar itu mendekati ke agama Islam. Ya, alhamdulillah lumayan lah itu. Ya, tapi kalau itu saya senang, kenapa? Akan menjadi teladan baik. Itu kalau di TikTok itu yang karyawan-karyawannya itu kasirnya pakai hijab, terus musiknya itu senantiasa ngaji dan segala macam, kan resep Pak Isan, bener? Zaman dulu kalau kita masuk mall, waduh, kayak seni disco itu, waduh tuh. Jadi orang baik itu kalau menguasai sesuatu akan melahirkan kebaikan. Alhamdulillah. Makanya orang-orang Islam itu harus menguasai segala lini. Nah, tapi yang berat di Indonesia memang musuhnya tidak hanya dari luar Pak Del ya, dari dalam termasuk ya Pak Isan ya, tidak hanya orang luar negeri yang menjadi musuh, tapi termasuk dalam negeri. Akhirnya Pak Isan nggak kuat, keluar dari parlemen. Akhirnya sekarang buka usaha kuliner Pak Isan. Aslinya orang parlemen itu Pak Isan. Ya Pak Isan ya, mantap. Alhamdulillah. Musuhnya berat Pak Isan, ya kan? Terus damai adalah usaha kuliner aja jalan, terus sambil menjaga sholat 5 waktu, damai, ya kan? Masya Allah, tidak ada orang yang saya perhatiin itu senikmat bapak-bapak ini. Beneran, nyantai hidupnya, ya kan? Nyantai, ada pekerjaan, sebagian kerjain, habis itu menjaga sholat berjamaah, sambil nimang cucu Pak Mulukan. Sukses banget tuh hidupnya kan? Ya Pak Del ya, Pak Del berapa cucunya sekarang? Mantap. Alhamdulillah. Pak Jipur berapa? Wah, 8, tapi udah nggak ada yang ditimang-timang itu cucunya Pak Pur, kan gede-gede semuanya kayak gitu. Nah sekarang kan agak kesepian beliau ini. 16, ya kan? Pak Hari berapa Pak Hari? Masih 1? Alhamdulillah. Ini yang agak manyun sekarang Pak Haji Naiman sama Pak Haji Pur. Manyun lah. Manyunnya kenapa? Cucunya udah gede-gede, nggak bisa ditimang-timang. Bener Pak Naiman? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut, Mas Toto. Khalidina fiha, mereka orang-orang yang kekal di dalam neraka. La yukhaffafu, tidak diringankan. Anhumul azab, dari mereka siksaan. Wala, dan tidak hum yunzalun, mereka diberi penangguhan dari siksa. Na'udzubillah. Jadi kalau ada ayat-ayat seperti ini, ada 2 hakikatnya itu Pak Ihsan, Pak Del. Kalau kita baca ayat seperti ini, hakikatnya kita itu dijauhkan dari neraka. Ketika kita baca ayat surga, berarti kita didekatkan ke surga. Itu hakikatnya seperti itu. Dan amalan hatinya, kalau mengenai masalah neraka, insya Allah kita sudah sedikit banyak paham lah. Ini ayatnya adalah menceritakan tentang neraka. Di ujung ayat
kita berhenti sejenak, mohon kepada Allah, ya Allah lindungilah aku dan keluargaku, anak keturunanku dari api neraka. Terus kalau melewati ayat-ayat surga Mas Toto, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menjadi penghuni surga. Itu amalan hati. Lanjut. Illal ladzina, kecuali orang-orang yang tabumin, mereka bertaubat dari yadafi zalika, sesudah itu, wa aslahu, dan mereka memperbaiki perbuatan mereka. Fa innallaha, maka sungguh Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Kekal kasih sayangnya. Masya Allah, betapa Allah itu dalam kasih sayangnya, sebejat apapun manusia itu masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Ini dalam Al-Quran ayat-ayat yang model seperti ini Pak Isan banyak, ya kan? Makanya Pak Isan nggak usah putus asa, Pak Aris nggak usah baper. Jangankan orang yang sudah murtad masih dikasih kesempatan. Nah, ayat-ayat yang kecuali orang-orang yang bertaubat itu banyak banget di dalam Al-Quran. Ini surah Ali Imran, silahkan dibuka surah Al-Furqan. Ini saya kalau baca ayat saya renungkan Mas Toto. Nah, itu Masya Allah, betapa Allah itu maha kasih sayang. Halaman 366. Halaman 366. Baik, kita baca dulu ayatnya dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف لهم العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Baik, Mas Toto, terjemah bebas saja dah. Ayat 68. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Ayat 70. Kecuali orang 69. yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Coba, ini ibaratnya orang tua lagi ngambek kamu kalau kamu ini. Terus akhirnya ya tetap aja yang namanya orang tua nggak tegaan. Lanjut ayat 70. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Allah, kita membunuh tidak, mempersekutukan Allah tidak, berzina juga tidak, korupsi juga tidak. Makanya harapan kita kepada Allah harus lebih besar. Ya Mas Tri ya, harapan kita kepada Allah harus lebih besar. Orang yang jahatnya kayak, waduh, mempersekutukan, ini kan dosa-dosa besar semuanya Mas Toto. Ya, asbabun nuzul. Ayat 68-69. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kedua ayat ini diturunkan berkenaan denganku yang suatu saat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dosa yang paling besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Aku bertanya hal yang sama lagi,
Rasulullah SAW menjawab, membunuh anakmu karena kamu takut miskin. Aku bertanya lagi, beliau pun menjawab, berzina dengan tetangga. Baik, ya kurang lebih demikian. Dosa-dosa besar aja kalau kita bertobat diterima oleh Allah, bahkan kejelekannya diganti dengan kebaikan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa-dosa besar, amal soleh kita senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.